Yesus Kristus itu siapa? Muslim sendiri juga menghargai itu sebagai nabi ya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Kan cantik nih. Ditarik ke belakang. Ditarik. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini telah hadir di depan kami atas nama ini KTP-nya ada. KTP-nya ada dan terverifikasi agamanya Katolik atas nama Ananda Mbak Priska Aninda Viola Anjani. Oh, Anjani ini dari bahasa apa ini? Bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ini Katolik. Surat baptisnya dari Keuskupan Agung Semarang. Iya, saya tahu ini. Kemudian atas nama yang membaptis Pastor. Ya. Baik, mohon dibantu Bapak diceritakan ini bagaimana ceritanya hari ini. Hari Mengantarkan, ini ya. saya mengantarkan anak saya. Iya. Yang kebetulan kan dia rencana pengen menjalankan suatu pernikahan, Iya. di mana dari dia sendiri berkomit pengen untuk menjalankan pernikahan secara Islam. Iya. Maka saya antarkan ke sini. Itu aja. Ya. Mengantarkan Ananda, panggilannya Mbak Priska. Ninda. Mbak Linda. Ninda. Mbak Ninda. Ya. Mbak Ninda. Mbak Ninda saat ini usia kelahiran tahun 1997. Berarti usia sekitar 20. Hampir jalan. Baik. Alhamdulillah telah datang di sini atas kerelaan hati, atas keikhlasan hati. Mbak Ninda, ada yang menyuruh Mbak Ninda untuk masuk Islam? Disuruh oleh Bapak Ibu, Mama Papa? Ya. Tidak. Ikhlas hati. Sudah bulat? Bulatnya itu separuh atau ada sisa seperempat? Bulat. Bulat ya. Bagaimana ceritanya Mbak Ninda bisa untuk menikah, akhirnya rela ikut agama keyakinan calon suami? Ya mungkin karena saya
saya juga melihat dianya orang yang cukup taat agama, jadi merasa bakal bisa dibimbing aja sih. Ya. Pak Agus, bukan Pak Agus yang masuk Katolik. Baik, hadirin yang kami muliakan, kami begini ini sudah bertahun-tahun menjalani tugas sebagai pelayan untuk pensyahadatan, pelayan untuk melayani para mu'alaf. Dan buat kami tentang persatuan dan kesatuan, tentang kerukunan umat beragama itu nomor satu. Tapi kalau untuk diskusi dialog itu kami tetap secara akademik itu kami junjung tinggi juga. Artinya begini, agama itu harus bisa dinaikkan ke meja dialog, ke meja diskusi, ke meja akademik, begitu. Karena kalau tidak bisa dinaikkan ke meja akademik, maka batal itu secara itu disebut sebagai agama, begitu. Begini, tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun kepada keluarga Pak Aji, negara kita memiliki payung hukum untuk memayungi bidang perbandingan agama ini. Namanya itu comparative religion, ya, perbandingan agama. Kalau di kampus-kampus itu ada kampusnya. Kalau di umum di negeri itu namanya UIN, ya. Atau di Gontor itu ada juga namanya Fakultas Ushuluddin, fakultas yang memang concern di bidang perbandingan agama. Jurusannya itu yang concern betul dalam bidang perbandingan agama itu namanya SAA, studi agama-agama gitu. Nah, karena perspektif ini adalah Mbak Ninda hadir di sini untuk dalam rangka masuk Islam, ya. Kami meminta agar Mbak Ninda ini masuk Islamnya secara keseluruhan. Artinya apa? Jangan sampai ini Mbak Ninda menjadikan masuk Islam ini hanya sebagai syarat, gitu kan? Syarat hanya untuk pernikahan. Karena apa? Karena kasihan Mbak Nindanya, begitu. Kasihan Mbak Nindanya. Ya. Karena kalau apapun yang hanya menjadi syarat terpaksa, khawatir itu menjadi pergolakan nanti. Pergolakan setelah rumah tangga. Karena kebahagiaan itu bukan diukur dari sekarang, tapi diukurnya nanti ketika sudah menjalani rumah tangga itu. Baik, hadirin sekalian yang kami muliakan, Mbak Ninda, mohon dibantu diceritakan sekilas tentang apa yang sudah didapatkan tentang Islam. Karena Mbak Ninda tentu untuk perpindahan ini dari Katolik menuju ke Islam ini tentu ada satu pergolakan hebat itu, ya kan? Melepas itu ada satu pergolakan hebat, ada satu beban besar, ya kan, begitu. Bagaimana Mbak Ninda bisa rela melepaskan itu? Apa yang sudah diketahui tentang Islam? Nggak apa-apa, sebisanya aja. Tidak ada yang membuli nanti. Oke, jadi selama ini karena mungkin di keluarga juga maksudnya mix gitu, dari nggak cuma keluarga ini, maksudnya dari keluarga besar juga mix. Jadi selama ini memandang agama Katolik maupun Islam ya sama-sama semua mengajarkan hal kebaikan aja sih. Itu sebenarnya. Jadi kayak kalau ngerasa berat hati gitu enggak. Apa yang diketahui oleh Mbak Ninda tentang Yesus Kristus? Apa ya? Nggak apa-apa, sebisanya aja, nggak apa-apa.
Karena ini memang harus ada pembekalan. Ya, ini mungkin pembekalan awal karena Mbak Ninda kalau masuk Islam maka secara otomatis hal itu berbanding terbalik. Sehingga jikalau Mbak Ninda ini masuk Islam, hal itu telah menggedor satu pintu yang itu menjadi jurang perbedaan besar antara Islam dan Katolik begitu. Boleh, silakan dibantu. Apa pendapat Mbak Ninda tentang Yesus Kristus? Oke, sebenarnya kalau dari dulu diajarin dari kecil sampai sekarang, ya sebenarnya itu adalah ya sebagai Tuhan yang memang kita sembah, dan seringkali disebut sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat. Namun kalau misalnya hari ini Mbak Ninda masuk Islam, Yesus Kristus itu siapa? Mungkin sama seperti yang tadi ibunya juga jelaskan bahwa di Muslim sendiri juga menghargai itu sebagai nabi. Ya. Ini Alkitab. Tapi saya hari ini tidak bawa Alkitabnya Katolik. Tapi Alkitabnya Katolik beda ya, beda dikit, beda sedikit. Ada beberapa ayat tambahan ya kalau Katolik. Ini Alkitabnya Protestan. Diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ini yang saya pegang tadi barusan tadi. Ini versi TB. Versi TB. Ini Alkitab sama, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia yang memiliki otoritas untuk penerbitan Alkitab di Indonesia. Ini edisi baru, TB2, edisi baru, dan ini terbaru, terbit tahun 2023, sekarang Januari 2024. Kepada saudara kami Kristen dan Katolik, mohon untuk tidak segan-segan untuk membaca Alkitab secara utuh, secara sempurna. Karena Alkitab ini makin kita membaca itu makin membuka cakrawala, makin memberikan kecerdasan untuk kita, makin membuka kebenaran. Jadi semuanya direkomendasikan untuk membaca Alkitab. Kepada seluruh orang Muslim dimohon untuk tidak alergi terhadap Alkitab. Jadi yang Kristen Katolik, bacalah Alkitab ini karena ini kitab suci Anda. Yang Muslim mohon dibantu untuk tidak alergi terhadap Alkitab. Baca juga, pahami, resapi, renungkan. Ini Alkitab juga ini. Mungkin nanti kalau dibutuhkan akan saya buka. Ini Alkitab milik Kristen Ortodoks yang berbahasa Arab, yang dianggap sebagai kitab yang kuno. Karena dianggap Kristen Ortodoks itu sebagai Kristen yang kuno. Sedemikian hingga ini adalah kitab suci yang dianggap lebih dekat dengan Yesus Kristus alaihissalam, karena Yesus Kristus itu dia orang Arab, dia bukan orang bule. Bahasanya yang dipakai adalah bahasa Aram, tipenya tipe Syriak yang mendekati itu jauh lebih mendekati dengan bahasa Arab, cikal bakal bahasa Arab. Ini Bible juga, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ini kami sudah meriset, sudah sejak lama, bertahun-tahun, sudah puluhan tahun. Para ilmuwan meriset, bukan hanya dari ilmuwan Islam, termasuk dari ilmuwan Kristen, sarjana-sarjana Kristen, sudah meriset tentang ini.
ada banyak bukunya, bahwa di dalam Alkitab setebal ini tidak ada satupun Yesus Kristus alaihissalam yang menyebut secara tegas, secara lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang menyebut aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Yang menyebut aku Yesus, aku adalah Tuhan, tidak ada. Bahkan kawan-kawan semuanya termasuk kami bersedia rela membayar 1 triliun untuk bagi siapa saja yang bisa menemukan satu ayat saja yang Yesus Kristus secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata-ganti, aku Yesus, aku adalah Tuhan, aku Yesus, aku adalah Allah. 1 triliun. Karena memang tidak ada. Sekarang saya berikan contoh satu saja. Mungkin Mbak Ninda, karena Katolik dulu ya, bisa mencari namanya kitab Yohanes pasal 4 ayat 19. Yohanes Protestan. Ya, Katolik nggak bawa. Ya, Katolik saya nggak bawa. Tapi beda dikit lah tambahannya. Enggak, bukan gitu. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Boleh diulangi lagi agak keras? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Itu salah satu dalil yang mengindikasikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi ada satu yang aneh nggak kira-kira? Coba dibaca lagi, ada satu yang aneh nggak? Tolong dijawab, diberikan jawaban kepada saya. Ayat itu ada yang aneh tidak? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang bagiku bahwa engkau seorang nabi. Ada perempuan, dia bertemu dengan Yesus Kristus. Kemudian si perempuan tadi itu takjub kepada Yesus Kristus. Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ada satu yang aneh tidak? Iya. Apa itu kira-kira? Kalimat yang terakhir, bahwa engkau seorang nabi. Bahwa engkau seorang nabi. Sementara di kalimat awal Tuhan. Tuhan. Jadi ada satu jomplang di sini. Ada downgrade. Ini Tuhan atau nabi? Semisal ada saudara kami wali kota, saya bertemu, Bapak wali kota, betul-betul nyata sekarang padaku bahwa engkau ternyata ketua RW. Itu Bapak wali kotanya marah seperti itu. Katakan seperti itu. Ada downgrade di situ. Apakah benar ayat itu? Itu LAI, Alkitab LAI terbitan tahun 2019. Ini yang terbitan TB2. Terbitan edisi terbaru tahun 2023. Bisa dibuka, bisa dibacakan. Pasal 4 ayat 19. Sama, ayat yang sama. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Boleh lebih keras lagi? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Apa Tuhan atau Tuhan yang itu? Tuhan. Tuhan. Itu terbitan yang terbaru. Menurut Mbak Ninda, lebih benar mana? Yang terbaru atau yang edisi tahun 2019? Benar enggaknya? Yang satu Tuhan, yang rasional, logika. Iya, Tuhan. 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 Tuhan, kata si perempuan. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan yang kami hormati. Nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Itu jauh lebih logis.
Dan memang tidak ada satupun ayat di situ Yesus Tuhan, tidak ada. Tidak ada satupun di Alkitab itu. Proses perpindahan itu dari tahun ke tahun, terbitan di Alkitab itu berganti-ganti terus, dari Tuhan, Bapak. Ada yang Alkitab yang Bapak. Nanti tidak perlu saya peragakan lah. Ini ada, bisa dilihat di Alkitab Sabda. Tuhan, Bapak, ada yang Bapak juga. Itu jauh lebih rasional. Tapi mari kita lihat yang benar yang mana, Tuhan atau Tuhan. Itu bisa kita lihat pada Alkitab yang dianggap kuno, yang dianggap tertua, Alkitab bahasa Arab. Kita buka Yohanes pasal 4 ayat 19. Yohanes, ini Injil Yohanna, Injilu Yohanna, namanya Injil Yohanes, Bible yang kitab Yohanes ini. Kita lihat yang ayat 19 ini, 19. Qalat lahu al-mar'ah ya sayyid. Jadi qalat, berkata dia, lahu, kepada Yesus, al-mar'ah, perempuan, seorang perempuan. Ya sayyid, kata perempuan itu. Ya sayyid, wahai Tuhan. Pernah dengar kata sayyid? Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Bahasa Inggrisnya Lord, Tuhan. Ya sayyid, ara, saya telah melihat engkau, annaka nabiyun, bahwa ternyata engkau seorang nabi. Ya sayyid, boleh dibesarkan lagi? Ya sayyid. Ini saya perlihatkan kepada Bapak Ibu. Ini tulisannya ya sayyid, bukan ya Rabb, bukan. Rabb itu Tuhan biasanya. Rabb atau ya ilahi, ya Tuhanku, bukan. Tapi ini ya sayyid, Tuhan, wahai Tuhan. Jadi yang lebih benar dan jauh lebih logis itu yang Bible terbitan tahun 2023 yang terbaru sekarang. Itu. Semua di Bible yang terbitan agak lama, yang sebelum tahun 2023, itu Tuhan. Yesus itu dikaitkan dengan Tuhan. Tapi sebenarnya bukan. Kalau di bahasa Ibrani, itu namanya Adon. Adon, itu artinya Tuhan. Kemudian kalau di bahasa Yunani itu Kurios, artinya Tuhan. Dia bukan Theos, dia bukan Tuhan, dia bukan Tuhan. Jadi memang ada, saya tidak tahu siapa yang penggerak pertama. Proses perubahan ambiguitas itu bahasa itu dimulai sejak zaman penjajahan. Yesus itu dikaitkan dengan Tuhan, sama seperti utang dengan hutang, pembaruan dengan pembaharuan, orang hutan, orang utan, begitu. Tuhan jadi Tuhan. Ini jauh sekali, Tuhan jadi Tuhan itu jauh, maknanya berbeda. Makanya kita harus banyak meng-cross check, termasuk saudara kami Kristen Katolik harus banyak meng-cross check data di mana yang benar. Ya mungkin LAI yang terbaru ini mereka meng-cross check lagi mungkin ya. Ternyata bukan Tuhan Yesus ini. Ternyata Tuhan begitu. Kemudian berikutnya saya kasih 2 ayat lagi sebelum nanti prosesi pensyahadatan yang akan dipimpin oleh Ustadzah Etika. 2 ayat lagi. Di Alkitab setebal itu Yesus itu selalu dia menyatakan bahwa dia punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah. Buka di kitab Markus pasal 12 ayatnya 29. Markus pasalnya 12 ayatnya 29. Ya. Ya. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Yang di versi lama boleh dibaca lebih keras lagi.
Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya. Yesus ditanya oleh jemaat di situ, oleh umatnya, wahai Yesus, hukum terutama itu bagaimana? Apa itu hukum terutama? Hukum terutama itu adalah hukum yang paling tinggi. Itu kan paling ya. Utama itu paling utama, paling tinggi. Undang-undang yang paling tinggi. Dijawab oleh Yesus, bahasa Hebrunya Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, kata Yesus di 12 ayat 29 Markus itu. Dengarkanlah hai orang Israel, itu ada banyak orang. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Allah itu satu. Echad katanya, Echad, satu. Dan sepanjang hidup Yesus di Alkitab setebal itu yang menyimpan rahasia tentang tata cara peribadatan Yesus dan tata cara kehidupan Yesus. Di Alkitab setebal itu Yesus tidak pernah berkata, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kalian itu aku. Aku adalah satu, tidak pernah. Selalu dia berkata, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Allah itu Echad, satu. Itu sebenarnya Yesus itu meneruskan perintah dari Allah kepada Nabi Musa. Tidak usah dibuka apa-apa, kita mempersingkat waktu. Di kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sama persis itu perkataan Nabi Musa, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, sama. Kemudian boleh tetap di ayat itu, tapi yang 32, ayat 32, bagaimana umatnya menjawab? Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Iya, kata ahli Taurat yang ada di situ, benar sekali wahai Tuan Guru, kata dia kepada Yesus, benar sekali engkau Tuan Guru, bahwa Allah itu satu, Allah itu Esa, dan tiada Tuhan selain dia. Begitu kan katanya tadi? Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Jadi Yesus terverifikasi bicara seperti itu, umatnya juga terverifikasi bicara seperti itu. Baik, sekarang bisa dibuka di kitab Yohanes pasal 20 ayatnya 17. Yohanes pasalnya ayat 20, pasalnya 20 ayatnya 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya, itu kata Yesus. Yesus itu oleh saudara kita Kristen dan Katolik dianggap sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah. Padahal anak Allah itu semua. Saya juga anak Allah. Kami semuanya anak Allah. Yesus sendiri yang berkata bahwa aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Itu kata Yesus. Jadi semua kita ini anak Allah, bukan hanya Yesus. Bukan hanya Yesus. Itu sendiri Yesus yang berkata. Baik itu yang di lama maupun yang terbaru, edisi terbaru. Kepada Bapakku dan Bapakmu. Allah itu Bapakku, Allah itu juga Bapakmu. Allahku, dia Tuhan itu Allahku, dia juga Allahmu. Yesus sendiri yang berkata. Semua ini anak Allah. Saya anak Allah, Mbak Ninda anak Allah, Pak Aji anak Allah, Bu Ari anak Allah, Pak Agus anak Allah. Semua ini kami anak Allah. Nabi Adam juga anak Allah. Di mana pun kemarin? Di Lukas 3:38. Lukas 33 ayat 8. Itu Nabi Adam itu juga anak Allah. Di Alkitab disebutkan. Anak Adam, anak Set, anak Adam, anak Allah. Semua kami ini anak Allah. Jadi ini mengindikasikan bahwa Yesus itu memang anak Allah, kita juga semuanya anak Allah. Sama seperti ada yang bilang berkata begini, anak monyet, monyet, anak gajah, gajah, kan begitu. Anak sapi, sapi. Anak emas, emas, begitu.
Kemudian anak sekolah gitu. Anak tangga berarti tangga. Anak kampus berarti kampus. Maksudnya ini cuman bahasa sebenarnya. Anak ala istilahnya. Karena bahasa Alkitab ini kan memang banyak metafor, banyak juga yang kiasan. Ya. Tapi kalau teks bahasa aslinya, bahasa Ibrani Ya. itu jauh lebih mendalam maknanya daripada yang terjemah. Beliau pakar bahasa Ibrani, ya. Bisa membaca huruf Hebrew, kritik teks bisa. Baik, ayat terakhir sekarang. Buka Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah Yohanes. hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu adalah kehidupan akhirat, kehidupan surgawi, kehidupan yang akan kita bawa sampai akhirat, kekal. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka, semuanya kita ini, umat semuanya nih, mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku, Yesus ini yang Engkau utus, yang Allah utus. Itu berarti sama seperti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Itu sama itu. Itu dua kalimat syahadatain itu. Dua kalimat syahadatain. Dan tidak ada Yesus berkata begini, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka semuanya mengenal aku, satu-satunya Allah yang benar, gitu kan? Dan mengenal aku yang siapa utus itu. Bingung juga ya kalau di situ ada dua, ada Allah, ada Yesus. Allah sebagai sesembahan, ya, pengutus dan yang diutus. Presiden sama utusan presiden itu tidak sama. Misalnya presiden mengutus pas pamres untuk mengantarkan surat. Apakah pas pamres adalah presiden? Bukan. Yang mengutus dan diutus itu beda. Memang pas pamres bawa surat. Dia bawa risalah itu. Surat perintah dari presiden untuk diantarkan kepada menteri. Tapi dia bukan presiden. Dia cuma bawa surat. Sama, Yesus itu sama, utusan dia. Dia utusan Allah. Dia membawa risalah tugasnya. Risalah ketuhanan. Risalah Allah untuk disampaikan kepada umat agar menyembah Allah. Begitu. Dan lain sebagainya. Ini kalau diteruskan nanti banyak sekali ayat tentang kehidupan Yesus yang sebenarnya. Di Alkitab itu rahasia itu diungkap secara jujur. Tapi hal ini mohon maaf tidak pernah dibacakan di gereja. Mungkin di gereja lebih pada ayat yang dipilih-pilih ya. Romo pendeta itu ayat-ayat tertentu saja yang dibacakan kepada jemaat. Kalau ayat-ayat yang tentang Yesus setiap harinya ngapain itu tak pernah. Yesus itu bagus sekali nih tata cara kehidupan Yesus, tata cara Yesus beribadah dalam Bible itu bagus sekali. Yesus bersujud, Matius pasal 26 ayat 39. Jadi setiap hari Yesus itu bersujud, ibadahnya itu bersujud dia. Yesus sholat subuh, setiap sholat subuh dia sholat. Markus pasal 1 ayat 35. Yesus sholat subuh. Yesus itu setiap malam itu sholat malam, sholat tahajud. Ayatnya di Lukas pasal 6 ayat 12. Kalau tidak percaya buka saja, satu aja nama Pak. Lukas pasal 6 ayat 12. Tata cara kehidupan Yesus itu di Bible itu bagus sekali. Cuman hal ini tidak pernah dibacakan di gereja, tidak pernah diceritakan di gereja. Suatu ketika pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Boleh lebih keras? Saya itu soalnya yang terjemahan baru, saya agak asing kata-katanya. Ya. Suatu ketika pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Dan sepanjang malam dia berdoa kepada Allah. Yesus naik ke atas bukit. Kalau kata-kata di situ boleh dibacakan agak keras. Yang terjemahan lama. Kata-katanya berbeda, tapi artinya sama. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman. Itu sebenarnya beda arti ya, beda arti. Kalau itu sepanjang malam cuma satu malam. Tapi kalau yang versi lama
Ini yang lebih benar. Semalam-malaman. Lebih dari 1 malam. Yang versi Alkitab Ortodoks ini ternyata sama, bukan hanya 1 malam, tetapi semalam-malaman. Yang lebih benar yang Alkitab yang versi lama tahun 2019. Yesus naik ke atas bukit dan Yesus semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Berarti Yesus adalah Tuhan di situ? Tidak. Kalau dia berdoa pada Tuhan, dia Tuhan. Bukan. Dia berdoa kepada Tuhannya. Siapa Tuhannya? Allah.